Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Mushola Baitur Rahman Dusun 2 Desa Sumberjaya beserta pengurusnya. Yang saya hormati Imam Mushola Baitur Rahman. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumberjaya, Bapak Asis Sarjana Hukum beserta staf dan kepala dusunnya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Yunus Kapno. Yang saya hormati Bapak Ustadz Amantubillah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Waib Rosidi dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sumberjaya. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, tausiah agama, doa dan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Mushola Baitur Rahman kepada yang terhormat Bapak Mustafa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamuhu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan raja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga kita semua dapat hadir di majelis yaitu di Mushola Baitur Rahman dengan keadaan badan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Salawat seiring salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ibu-ibu yang insya Allah telah hadir di Mushola Baitur Rahman yang kami hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah. Kami di sini selaku pengurus Mushola Baitur Rahman yaitu mengucapkan beribu-ribu terima kasih, yaitu mushola kami yaitu kejadwal kebagian yaitu Safari Ramadan tingkat Desa Sumberjaya. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang alhamdulillahirabbil alamin, berkat taufik, hidayah dan limpahan rahmat jualah, alhamdulillah sampai malam ini malam ke-24 Pak Malam ke-24 memasuki puasa ke-24. Kita Nabi yang agung, Nabi yang kita muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang kita harapkan syafaatnya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Menambah semangat dan gairah kembali ya, karena di akhir-akhir Ramadan ini berat Bapak Ibu. Kita bisa merasakan ya bagaimana cuaca mulai panas yang agak aneh ya.
Begitu juga mungkin lelah ya, lelah perjalanan ibaratnya sudah sampai finish ya, sampai finish, dan juga belum nanti diuji Allah dengan hujan, mungkin ada mati lampu ya, ini atau mungkin sakit ya, karena biasanya di penghujung-penghujung ini mungkin fisik kita ya sudah mulai lemah, dan adapun mungkin kekuatan tubuh kita sudah berkurang, makanya penyakit mudah ya. Tapi itu semua mari kita niatkan, dan dengan ikhlas mudah-mudahan itu semua kita terbebas ya dari segala penyakit sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dengan silaturahim ini ya, kita kembali saling menyatu, terutama warga Sumberjaya ya. Jadi saling kunjung mengunjungi, kalau menunggu satu persatu tidak mampu Bapak Ibu ya, karena kita ini luas alhamdulillah dan padat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah sia-sianya kita ya. Maka itu kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, mumpung ya ada waktu ya, walaupun kita kalau mengejar keutamaannya, nilai-nilai pahala yang sangat besar sekali, terutama iktikaf. Nah, ini sering kita lalai ya. Dan juga biasanya tuh di malam takbiran. Nah, itu begitu besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita sering lalai dengan kesibukan kita. Terakhir, jaga kesehatan ya, tentunya kami selaku pemerintahan desa di dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya jauh dari kesempurnaan ya. Maka dari itu kami mewakili segenap baik itu pemerintah desa, BPD, dan juga peserta-peserta lainnya, tentunya memohonkan maaf dan lahir dan batin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampunannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Yunus Kapno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal mustami'unal kiram wa ya ayyuhal mustami'unal mahbubun. Bapak Kepala Desa beserta semua jajaran dan tingkatannya yang sempat hadir pada malam hari ini, Ketua BPD beserta anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus orang-orang tua kami, para ustadz dan ustazah, para kiai, Bapak Imam Musolah, Imam Masjid, jamaah sholat tarawih, isya, tarawih, dan witir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Yunus mengajak mari sama-sama apapun keadaan kita, senang, susah, ayo sama-sama kita kerahkan tenaga sekuat mungkin untuk tetap berusaha menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin bukan hanya saat kita banyak, saat kita untung, saat kita merasa senang dan bahagia karena keinginan kita tercapai saat itu. Tapi mengucapkan alhamdulillah saat kita susah, saat kita rugi, saat sedikit. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin saat untung, saat senang, saat banyak, saat bahagia, wajar. Karena hari itu sedang senang. Tapi ketika mengucapkan alhamdulillah sedang susah, sedang rugi, sedang sedikit, itu bentuk pengakuan kita bahwa di balik kesusahan itu, di balik kerugian itu, di balik sakit yang kita alami ini, misalnya, pasti ada yang terbaik di balik itu. Maka susah senang,
banyak atau sedikit, sedang untung atau rugi, sedang susah atau bahagia, kita harus tetap mengucapkan setiap waktu kalimatul i'tiraf, alhamdulillahirabbil alamin. Bentuk terima kasih kita dalam ucapan. Lalu yang kedua yang Yunus pernah pelajari, hati ini kita mantapkan bahwa kita memang benar-benar berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Lalu yang ketiga, bersyukur lewat pikiran, berbaik sangka kepada Allah bahwa apapun yang terjadi terhadap diri saya, itulah yang terbaik bagi Allah untuk saya. Lalu yang keempat, kita berusaha mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari selaku hamba yang mengakui keberadaan Tuhan. Bahwa kita sehat bukan karena kita yang berusaha untuk sehat, tapi memang pemberian Allah karena nikmat dari Allah. Kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa punya uang, kita bisa bekerja, semuanya itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usahakan praktek dalam kehidupan sehari-hari selaku hamba yang bersyukur. Dan kita termasuk hamba yang bersyukur. Amin. Ya Rabbal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih sehatkan kita. Allah masih hidupkan kita sehingga kita bisa bersama-sama dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kata Pak Kades tadi kita sudah sampai di tanggal 24 Ramadan. Malam 24 ya Pak Kades. Kita saat ini sudah sampai di malam 24 Ramadan. Banyak sekali keluarga kita, sahabat kita, saudara kita pengen hidup, pengen bersama dengan Ramadan tahun ini. Tapi mereka sudah tidak bisa bersama Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang bermimpi bisa tarawih berjamaah, bisa ke masjid, bisa ke musola, menghidupkan jamaah kembali, maghrib, isya, subuh. Tapi mereka tidak bisa saat ini. Karena mereka sudah lebih dulu dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan umur panjang kepada kita. Bisa jadi tahun ini tahun terakhir buat kita. Bisa jadi bulan ini bulan terakhir buat kita. Bisa jadi ini pertemuan terakhir buat kita. Tidak ada yang bisa menjamin hidupnya besok masih ada. Tidak ada yang bisa menjamin malam ini pulang ke rumah masih hidup. Maka kita harus tetap bersyukur dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkenan memilih kita sebagai hamba yang bisa bersama-sama dengan Ramadan di sisa-sisa Ramadan 6 hari ke depan. Amin. Bapak, di hati kita manusia itu ada 2 lubang. Masih ingat? Di hati manusia itu ada 2 lubang yang tidak akan pernah tertutupi. Semakin tahun, semakin ke depan lubang itu akan membesar dan semakin dalam. Lubang apa saja? Pertama, lubang ketika takbir dikumandangkan, kita akan ingat kepada orang tua yang sudah tidak ada. Semakin lama, semakin dalam itu. Lalu lubang yang kedua, lubang penyesalan. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita benar-benar orang yang bahagia di tanggal 1 Syawal. Bahagia yang mana? Siapa yang bahagia di 1 Syawal? Bukan yang baju putih. Bukan yang sajadah baru. Bukan yang mukena baru. Bukan yang peci baru. Bukan. Tapi yang bahagia itu yang memang benar-benar ada rasanya bahagia itu. Lubang penyesalan itu nanti walaupun kita udah pakai baju baru nih. Halo? Pakai peci baru, sajadah baru, mukena baru, takbir paling duluan, nangis lagi. Tetangga bilang yang di samping kita duduk ngomong, si Anu tobat. Tobat sekali. Tadi takbir waktu lebaran, nangis terus. Sajadahnya sampai basah. Kayak orang pilek. Halo? Padahal yang nangis tadi tidak pernah taraweh. Yang nangis tadi puasa bolong-bolong. Halo. Jadi yang bahagia bukan itu. Bukan yang datang duluan ke masjid pagi-pagi. Bukan yang baju baru. Bukan. Yang bahagia itu karena dia mampu melewati Ramadan. Memang imanan wahtisaban. Tuh. Ketika malam dia koma bangun. Ketika puasa, ketika siang dia soma. Menahan. Halo. Tuh. Orang yang baju putih, baju baru, datang duluan takbir, tapi tarawih jarang, puasa juga jarang. Emang bahagia dia? Tidak. Ada penyesalan di dadanya. Ya Allah, lah lewat Ramadan. Tarawih aku cuma 2 iko. Sambil nangis itu dia. Kenapa dia nangis? Bukan bahagia, tapi menyesal. Walaupun bajunya putih, kue banyak di rumahnya, anaknya pada kumpul, teman-temannya datang, dulurnya datang semua, dia tetap akan di dadanya ada, ya Allah, Ramadan lewat, puasa cuma siko, gara-gara ngecek kelapo. Halo. Orang yang bahagia itu di dadanya memang ada kepuasan, maka ada tempat itu selama Ramadan yang terus diisi
diisi. Tempat ini nanti yang akan menumpahkan isinya, mengisi hati penyesalan itu sehingga penuh dan kita orang yang bahagia. Senyumnya pun lepas. Halo. Semuanya insya Allah dia bahagia dan memang karena menjalani Ramadan. Alhamdulillah. Baru itu bulan Ramadan, bulan pembakaran, bulan pengampunan dari Allah. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu sungguhnya punya rahmat 100. Satu rahmatnya Allah untuk Allah bagikan dari pengurangan bertebaran di malam-malam Ramadan dan di siang-siang Ramadan. Di mana lagi kita bisa mencari rahmatnya Allah? Apa itu rahmatnya Allah? Kasih sayangnya Allah. Kalau Allah yang sudah sayang, kemarin puasa juga mungkin setengah-setengah, tarawih puasa mungkin cuma nahan lapar dan dahaga, masih ada 6 hari. Bisa jadi 6 hari ini ke depan kita tekadkan, kita sungguh-sungguh dapat rahmatnya Allah. Tidak peduli kemarin 24 Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Insya kita ini punya sifat, masih ingat Bapak Ibu ya, fujuroha wa taqwaha. Ini pasti beriringan. Maka Ramadan ini bonus buat kita, kesempatan buat kita setahun sekali. Jadi manusia itu siapapun orangnya, dia pasti punya sifat jahat. Fujur itu yang ngajak kita ke arah-arah yang hina, yang jelek, yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Itu fujur. Tapi kita juga punya sifat kebaikan. Nah, tinggal sekarang ini yang mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Karena itu pasti beriringan. Maka yang sekarang punya tanda-tanda seperti orang jahat, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Allah itu mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Segunung dosa kita, lalu cuma semalam kita mohon ampun kepada Allah, lalu Allah sayang kepada kita, ridho karena kita pun ridho Bapak Ibu. Insyaallah tidak dipandang dosa segunung itu. Amin. Amin. Saling doakan saja, saling ingatkan dan ngajak. Kan itu, orang yang mendapat rahmatnya Allah itu dia punya kasih sayang, bukan memandang rendah orang lain, bukan memandang hina atau menganggap sepele orang-orang dan lain sebagainya, tapi dia punya rasa kasih sayang dengan bentuk tidak menghinanya, tidak mengucilkannya, tidak menjelekkannya, tapi mendoakannya dan mendekatinya lalu mengajaknya. Insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini saja yang dapat Yunus sampaikan. Minta maaf kepada Bapak Kepala Desa dan kepada rombongan Safari Ramadan. Yunus jarang ikut Safari Ramadan, termasuk jadwal ini malam hari pun bukan jadwalnya Yunus, tapi kemarin jadwal di Darut Taqwa dipindah ke sini karena saat di Darut Taqwa Yunus harus menjalani pengobatan. Itu saja yang dapat Yunus sampaikan. Minta doanya mudah-mudahan sehat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Yunus minta ampun. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wasallim wa ala Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa bil kasatina wa jannatan bil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula